Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Kita kembali bersama Badan Kesbangpol. Kalau kemarin kita kantor Kesbangpol nggih. Yeah. Sekarang Badan Badan. Kesbangpol. Yeah. Tidak asing lagi yaitu Pak Abu Bakar, Kasubdit Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen. Medeni wong. Intelijen. Kemudian Bu Iin Festriaswari. Beliau adalah Kasubdit Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama. Kita akan diskusi. Ibu, Bapak, ini semoga mampu memberikan sedikit pemahaman kepada masyarakat di waktu yang sangat singkat ini. Bapak, Ibu, sehat? Alhamdulillah. Mas Erwin sehat juga ya? Alhamdulillah, tambah lemu kalau saya. Podo, Mas. Budaya sebagai konstruksi sosial masyarakat. Dan Kabupaten Kudus ini adalah kabupaten dengan memiliki beragam budaya. Bu Iin, ya. Ketika bicara konstruksi nasional dengan dasar budaya, apa yang bisa disampaikan ini, Ben? Ya, sebelumnya kita awali dulu, apa sih budaya itu? Siap. Jadi budaya adalah seluruh sikap atau pola pemikiran atau pengetahuan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang sudah diturunkan, diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini biasanya mempengaruhi baik itu pola pikir, agama, bahasa, adat istiadat, bahkan sampai ke seni. Seperti itu sendiri. Sementara kalau konstruksi sosial berarti dia yang menjadi budaya menjadi fundamental terjadinya kehidupan sosial di masyarakat khususnya Kabupaten Kudus. Kurang lebih seperti itu. Saling berkaitan. Laras. Nah, ketika kemudian saling berkaitan budaya, neng Kudus ini beragam macam-macam itu. Kita ngambil yang paling simpel saja, Menara. Ya. Nah itu. Betul. Apa yang bisa jenengan sampaikan untuk? Jadi alhamdulillah bagi masyarakat Kudus sendiri, kita memiliki warisan dari Sunan Kudus yang sangat banyak. Baik itu bangunan menara sendiri, kemudian tradisi-tradisi yang lainnya. Jadi dari Masjid Menara sendiri itu secara konsep bangunannya dari budaya Hindu, Buddha, kemudian Persia, Cina. Jadi terdapat keragaman konsep yang diambil oleh Sunan Kudus. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh masyarakat sekitar yang saat itu budaya Hindu dan Buddhanya sudah mapan. Sudah kuat ya. Mapan. Lah, ini ketika bicara keberagaman, kemudian bicara budaya, aku meh takon karo intelijen. Siap. Kasubdit Kewaspadaan. Karena beberapa waktu Pak Abu Bakar ini Kabupaten Kudus sempat disoroti karena munculnya paham-paham yang kebetulan bertolak belakang dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Lagi dari sisi kewaspadaan, iya Pak Abu Bakar. Terima kasih Mas Erwin. Dari sisi kewaspadaan, khususnya di Kabupaten Kudus, alhamdulillah di bulan-bulan ini, khususnya di Sasi Apitan, ini kan masyarakat ini kan sudah istilahnya dari level 2 ke level 1 ini sudah bisa melaksanakan kegiatan dengan aman secara prokes. Banyak melaksanakan kegiatan seperti budaya sedekah bumi, seperti mungkin budaya-budaya yang kemarin 2 tahun ke belakang ini tidak ada. Nah ini bisa dilaksanakan. Nah budaya-budaya yang asli kearifan lokal budaya ini bisa menumbuhkan sikap untuk anti terhadap kelompok-kelompok radikal. Memang di Kudus ini banyak sekali ajaran atau mungkin aliran kepercayaan yang bisa untuk menumbuhkan rasa toleransi antar sesama, antar umat.
antar etnis. Nah, ini dengan melaksanakan budaya-budaya karyawan lokal seperti sedekah bumi dan lain-lain ini bisa menumbuhkan untuk membentengi kita dari sikap radikal. Ngancen deh. Karena nenggone kegiatan tersebut kan wis ora urusan iku agamane apa, iku latar belakang budayane apa, tidak. Mereka guyup bareng-bareng, toleransinya jadi sangat tinggi. Iya. Bu, Dalam ketika potensi-potensi yang kemudian telah bisa dinetralkan dengan kegiatan-kegiatan niku, Bu. Lah iki korelasine karo ketahanan ekonomi sing berbudaya ngono ku apike piye, Bu? itu bisa dicontohkan dengan tradisi dandangan sebenarnya. Sekarang ini karena kebetulan kita kemarin sedang pandemi, semoga tahun depan, karena tahun ini tidak diadakan, semoga tahun depan sudah bisa diadakan kembali. Nah, dari situ kan sebenarnya tercermin keberagaman. Jadi kalau dulu adatnya mungkin hanya sekitar wilayah Menara untuk menunggu saatnya diumumkannya puasa saat itu ya. Jadi adanya berkumpul itu kan ketika itu menunggu Sunan Kudus untuk menyampaikan kita besok puasa seperti itu. Nah, akhirnya berkembang menjadi kita berkumpul mengadakan suatu acara khusus di mana pelaku dan yang hadir di dalamnya itu beragam. Baik secara adat, secara agama, secara bahasa, berkumpul bersama yang tadinya sifatnya keagamaan jadi lebih ke kehidupan sosial yang untuk mendapatkan profit. Untung. Cuan. Jadi seperti itu. Jadi itulah sisi baiknya toleransi yang tinggi seperti itu. Mau yang jual dengan etnis, dengan adat budayanya sendiri, yang beli juga beda, kita tidak ada kelihatan perbedaan dalam hal ini. Regane podo sih. Iya. Ngoten. Seperti itu Mas Erwin. Jadi memang ketika kita melihat ada apitan, ada bulusan, itu kan juga ada ya. Ono sing dodol, ono sing tuku, ono sing misalnya ono permainan-permainan yo ora bakal ditakoni kowe iki wong apanan gitu kan ora ditakoni. Lalu itu luar biasa sekali di mana situasi ini ketika kemudian kembali berlangsung setelah absen karena pandemi. Karena toh pandemi juga memang harus diberlakukan karena demi kebaikan semua. Nah, ini beranjak kepada kehidupan yang kembali ke endemi. Nah, ini tentu akan berbarengan dengan potensi-potensi yang dikhawatirkan sama Pak Intelijen itu juga kemudian muncul. Jadi wis keliling tengah ngendi ae Pak untuk mengantisipasi. Terima kasih. Kebetulan bulan Juni Mei ini kan banyak kegiatan apitan atau sedekah bumi atau kearifan lokal. Alhamdulillah kemarin itu banyak juga UMKM desa-desa setempat yang ikut meramaikan. Nah, untuk meramaikan inilah menjadi semacam daya tarik wisata desa atau mungkin PAD desa yang patut dicontoh dan ditiru untuk ke desa yang lain. Nah, untuk kaitannya radikal, memang kita selalu waspada Mas terhadap adanya seperti yang di Jawa Barat kemarin, mungkin aliran-aliran yang baru muncul yang lain. Nah, ini di Kesbangpol, Badan Kesbangpol khususnya dengan forum kewaspadaan dini masyarakat ini juga sering istilahnya untuk mencari informasi, jaring juga untuk sosialisasi kaitannya bahaya dari radikal tersebut. Kemarin juga di wilayah-wilayah kita dengan FKDM tingkat kecamatan juga berupaya untuk rapat sebagaimana mungkin kita jangan sampai kecolongan adanya kelompok-kelompok dari radikal tersebut. Nah, nek wis diakomodir, antisipasi sudah dilakukan, pendekatan secara ekonomi dilakukan, diharapkan ke masyarakat Kudus ke depan niku wis ora perlu mengkhawatirkan untuk hal-hal sing seperti itu.
Lagi dari pihak Kesbangpol dari sisi ekonomi gitu. Lagi terus pendekatan dilakukan ini apa baik sih, Bu? Tentunya untuk menuju Kudus yang kondusif ya. Betul. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, beberapa acara yang tradisi yang lalu-lalu sudah dilakukan, sekarang mulai digalakkan kembali. Dalam rangka apa? Untuk UMKM ini untuk bergerak lagi, bergeliat lagi, supaya kondisi perekonomian masyarakat Kudus pada khususnya bisa kembali lebih mapan seperti dahulu. Seperti itu. Ya, karena memang berawal dari dasar ekonomi yang kuat. Jadi wongnya rada ora patek miring-miring gitu ya, Bu. Nah, ini ekonominya kuat. Kudus kan Busjigam. Iya. Ceritanya Pak Bakar terus pada saat sosialisasi takoni Pak Beras kuntek. Piye coba? Iya seperti itu. Nggih. Ini Pak Abu Bakar yang punya pengalaman. Alhamdulillah kebetulan kemarin kita bekerja sama memfasilitasi dengan Pondok Pesantren Darul Faiz di Singocandi. Nah, di Darul Faiz sendiri ini kan kegiatan rangkaian kegiatannya ini kan sampai dari tanggal 11 Juni sampai 15 Juni, 11 sampai 15 Juni. Yang pertama dimulai acara basar di lapangan Desa Singocandi. Kebetulan di basar tersebut ada 68 stand. Baik itu asli produk Desa Singocandi maupun produk-produk luar Desa Singocandi. Adapun untuk tujuan basar yaitu tadi untuk meningkatkan istilahnya PAD dan mengembangkan UMKM yang kemarin ini kita terbentur COVID tadi. Terus juga acara seperti kirab kebangsaan, kirab merah putih dan maulud kebangsaan ini juga salah satu untuk membentengi adanya paham-paham yang kemarin sempat viral di Jawa Barat itu. Dengan kegiatan dimulai dari di TMP, Taman Makam Pahlawan, dengan hadir tokoh-tokoh agama, lintas etnis, lintas agama, serta dari para pelajar, santri, dan pelajar lintas agama maupun etnis. Setelah itu ke doa bersama di makam Sidomukti Sosrokartono ya. Itu tanggal 15-nya. Nah, setelah dari situ dilanjut dengan kirab bersama, kirab di mana bahwa ini loh Kabupaten Kudus bersama-sama membentengi adanya paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila. Setelah itu dengan kirab langsung dilanjutkan ke apel. Apel kebangsaan di alun-alun dengan pimpinan apel Bapak Bupati. Dengan di apel itu yang pertama itu isinya itu bahwa setia dengan NKRI yang dibacakan lintas agama, lintas etnis, dan satu penghayat kepercayaan dari unsur Samin yang kemarin itu yang di membaca sana itu ya. di Karangrewo. Setelah apel tersebut dilanjutkan di Kodim, rencana silaturahim tapi tidak jadi mungkin karena ada suatu hal itu memang karena waktunya yang sudah mepet, beruntun juga itu. Mungkin untuk dan fisik jadi penutup malam itu ada pengajian bersama di Desa Singocandi. Nah ini Mas bagian dari pelayanan pemerintah dalam ini untuk mensukseskan kegiatan di Desa Singocandi. Mungkin itu Mas. Memang ketika dilaksanakan acara yang rangkaian acara nih wis luar biasa. Padahal ki persiapannya sedilit gitu. Ya kan? Itu persiapannya singkat, bisa melaksanakan acara yang sedemikian besar yang ujungnya adalah memberikan kontribusi positif atas toleransi dan keberagaman. Kira-kira gitu ya. Nah, ketika kemudian kita saat ini kita melihat adalah berjalan dengan baik, kemudian dirasa masyarakat juga
sudah fokus terhadap usaha bisnisnya, ini ku potensi-potensi ngono ku ndak ijo ono. Ya, aku nih. Terima kasih Mas. Untuk potensi kerawanan baik itu dari segi ideologi terutama, ini memang masih ada karena setiap orang ini kan punya ideologi yang masing-masing. Jadi walaupun demikian kita menghormati karena perbedaan. Yang paling penting itu ketika dia mengajarkan ideologi yang tidak sesuai dengan dasar negara lah, ini yang perlu kita sadarkan atau kita tangani. Ya itu Mas. Kalau berkenaan dengan mereka yang memiliki potensi, nah ini lagi rame-rame ini kan kayak aliran apa itu ya, yang rame ini loh barusan itu. Itu yang Kudus Yono Mas ya. Kalau kemungkinan ada, cuman kita baru istilah mendeteksi lah. Masih lebih mendalami. Iya, mendalami dan iso secara preventif ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan. Nek itu sih yakin aku. Iya. Karo beliau iki yakin. Kan urusan ngono-ngono wis. Karena beliau kan berpengalaman. Betul. Tur Kudus juga tidak begitu gede kira. Langkahnya panjang kalau di aku. Iya. Karena tergenang jenengan karek. Padha ae iki. Intinya Ibu, mungkin ada pesan kanggo masyarakat Bu dari jenengan Bu. Seperti yang sudah diwariskan oleh Sunan Kudus, bahwa semua yang beliau lakukan itu menyimbolkan kedamaian dan toleransi yang tinggi pada kehidupan sosial ini, yang mana sudah ada filosofi untuk warga Kudus sendiri. Yen siro landep ojo natoni, yen siro banter ojo nglancangi, yen siro mandi ojo mateni. Itu sudah sangat luas sekali pengertiannya. Bagaimana kita bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya dengan semua perbedaan yang ada. Dan alhamdulillah Kudus memang lebih adem daripada mungkin daerah pesisir lainnya ya Mas. Kan biasanya kan belak-belakan itu kan. Kayaknya nanti pesisir Ibu. Iya. Termasuk Pantura tapi Mas. Termasuk Pantura. Jadi seperti laut. Itu. Jadi ya mari kita semua tetap saling menghormati satu sama lain dengan segala perbedaan, tetap bertoleransi dengan maksimal. Tentunya itu tadi, tetap mempertahankan NKRI dan setia pada Pancasila. Jeru. dalam lor ini. Jadi ada 3 hal pesan fundamental itu. Nek landep ojo natoni. Ketika tajam, entah tajam apanya, upayakan untuk tidak melukai. Yen banter ojo ngelancangi. Seberapa cepat dirimu, itu ketika bicara etika ya ojo nyolap-nyalip ya Bu. Jangan mendahului untuk hal-hal yang apalagi yang negatif ya. Kemudian nek sekti ojo mateni. Sebul tok. Jenenge kok sekti. Sebul mati. Artinya ketika kita memiliki kemampuan yang lebih seyogianya, ketika terjadi perbedaan ya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak baik, apalagi menghilangkan sesuatu. Kita kok ngono. Artinya ini luas sekali, toleran sekali, dalam sekali, dan umpama bicara ukhuwahnya itu juga tetap dibina. Secara preventif Pak Abu Bakar tentu sudah banyak melakukan hal agar supaya potensi-potensi yang bakal merugikan di Kabupaten Kudus bisa diminimalisir. Pak Abu Bakar mungkin ada pesan yang harus disampaikan kepada masyarakat Kudus. Iya, terima kasih. Mungkin pesan saya ini meneruskan dawuh beliau, dawuh Abah Maulana Habib Lutfi yang kebetulan kemarin untuk di Kudus dilaksanakan kirab merah putih dan maulid kebangsaan. Bahwa dawuh beliau adalah mari kita selalu menjaga NKRI
baik di diri kita sendiri maupun di masyarakat. Beliau adalah seperti itu, seperti halnya untuk merekatkan komponen bangsa. Nah, ini yang saya ingat betul pada waktu sowan ke Pekalongan. Hanya itu Mas, sedikit itu. Boleh saya garis bawahi bahwa pesan yang paling fundamental adalah merekatkan apa? Merekatkan istilahnya kebangsaan. Ya, merekatkan kebangsaan. Artinya sudah tidak memandang lagi latar belakang budaya, etnis, apalagi agama dan seterusnya. Kita satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap satu juga. Di mana NKRI setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi fondasi yang utama untuk bernegara. Begitu saja Lur, nanti kita akan diskusi lagi lebih jauh dengan beliau di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.